Daftar formasi, jabatan, Pranata Komputer, instansi BKN, unit kerjanya BKN Pusat, formasinya P3K Teknis Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan mekanisme seleksi ASN tahun 2024, lebih tepatnya untuk CPNS ya. Kebetulan kita dapatkan untuk CPNS dan kita akan lihat tampilan terbaru daripada portal SSCASN tahun 2024, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus lihat bagaimana nanti bentuknya dan bagaimana cara untuk mendaftarnya. Nah, silahkan kita lihat bersama-sama nantinya. Nah, di tampilan awal ini salah satu contoh terkait tampilan portal, teman-teman ya. Tampilan portal SSCASN atau ASN Karir ya, portal ASN Karir tahun 2024. Jadi teman-teman silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, kita mulai dari awal. Nah, ini adalah hasil sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 29 Juli yang lalu. Dan ini langsung disampaikan oleh Pak Harmen, teman-teman ya. Ini langsung disampaikan oleh Pak Harmen. Nah, mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024, karena memang untuk pendaftaran awal ya, itu untuk CPNS dulu. Nah, di sini statistik aparatur sipil negara. Nah, sepertinya kita tidak terlalu ini, teman-teman ya. Sistem perencanaan kebutuhan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat modul-modul dan fitur, antara lain modul peta jabatan dan informasi jabatan. Ini terkait pengusulan kebutuhan ASN dan rincian formasi 2024, teman-teman ya. Nah, di sini praktek BKN, Perpal online, integrasi sistem calon ASN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Kemenpan RB melakukan verval dan penetapan formasi pada si ASN. Setelah itu, data formasi yang telah ditetapkan dialirkan ke SSCASN. Nah, kita bisa lihat tanda panahnya di sini. Nah, setelah itu data kelulusan dan DRH masuk kembali ke si ASN untuk penetapan NIP. Jadi setelah dari SSCASN itu kembali lagi ke si ASN. Nah, di sini kita lihat data yang dialirkan dari si ASN ke SSCASN. Nantinya ada lokasi formasi, ada jabatan, pendidikan, jumlah kebutuhan, batas usia. Nah, di sini kita akan nanti lihat batas usia, keahlian dan rentang penghasilannya. Nah, ini yang tidak kalah penting buat teman-teman ketahui sebelum memilih suatu formasi. Ingat ya, penghasilannya dilihat dulu apakah memang mencukupi kebutuhan teman-teman jika memilih formasi tersebut, apalagi kalau lokasinya jauh. Kedua, data referensi pendukung meliputi referensi jabatan dan pendidikan. Instansi tidak lagi melakukan setting formasi. Nah, jadi instansi tidak lagi melakukan setting formasi baik jabatan, pendidikan, gaji, keahlian pada SSCASN. BKN tidak melakukan validasi formasi pada SSCASN lagi, teman-teman ya. Nah, sistem seleksinya, di sini kita nanti lihat data formasi pada SSCASN terintegrasi dengan layanan perencanaan kebutuhan si ASN untuk menjamin data penetapan formasi konsisten dengan data formasi di SSCASN sampai penetapan usulan NIP atau NIP 3K. Jadi meskipun judulnya di atas CPNS ya atau PNS, namun ini juga berlaku sebenarnya untuk P3K ya. Nah, modul layanan SSCASN nanti ada portal ASN Karir, registrasi admin, pendaftaran, verifikasi, pengolahan nilai, helpdesk, dashboard, integrasi. Nah, ini kita dispilkan oleh BKN terkait tampilan portal SSCASN, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Nah, buat akun, masuk, ada home, alur, fact, helpdesk, dasar hukum, buku petunjuk. Dan selanjutnya sistem seleksi CASN 2024. Nah, di sini bahasanya CASN. Jadi besar kemungkinan P3K nanti tampilan SSCASN-nya juga seperti itu. Nah, ini juga logonya, teman-teman ya. Nah, di bagian bawah teman-teman bisa lihat ada jenis pendidikan, program studi, instansi dan jenis pengadaan. Nah, kita nanti bisa cari. Nah, di sini ada penjelasan penyesuaian fitur SSCASN tahun anggaran 2024 masih menunggu penetapan peraturan
terkait pedoman dan pelaksanaan seleksi tahun anggaran 2024. Apakah nanti perubahannya masih ada? Kalaupun ada, di bagian mana? Paling tidak ini sudah bisa dikatakan 80% mungkin teman-teman ya. Ini kalaupun ada penyesuaian fitur. Oke teman-teman ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan spilan dari BKN ya. Selanjutnya registrasi admin. Nah ini untuk admin SSCSN, pendaftaran admin kita tidak perlu yang ini teman-teman ya. Nah selanjutnya portal ASN. Nah di sini kita bisa lihat ini misalnya jabatan ahli pertama, instansinya misalnya di BKN, unit kerjanya BKN Pusat, Direktorat PP CASN, formasinya P3K Teknis Umum. Nah ternyata di sini yang dicontohkan P3K teman-teman ya. Formasinya P3K teknis. Terus di sini P3K khusus disabilitas, CPNS dapat diisi disabilitas. Nah, kalau di sini tulisannya tidak, berarti itu tidak bisa diisi oleh disabilitas. Penghasilan, nah di sini penghasilannya misalnya 8,1 sampai 9,4 juta. Yang dibutuhkan berapa? Di sini jelas ya ada 8 dan kita bisa klik lihat. Nah, lihat teman-teman ya. Kita melihat dan kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Oke, ini tampilannya teman-teman ya. Dan di sini terkait jumlahnya, gajinya, website instansi, call centernya, medsosnya, ini lengkap semua teman-teman ya. Jika kita mengklik lihat tadi, ahli pertama Pranata Komputer, P3K Teknis Umum. Nah ini instansinya masih dikosongkan di sini teman-teman ya. Ini kosong sini. Nah ini kualifikasi pendidikan yang boleh melamar untuk ahli pertama. Di sini diinformasikan S1 Teknologi Informasi, S1 Sistem Komputer, S1 Sains Data dan seterusnya. Terakhir ada S1 Ilmu Informatika. Nah di sini tugasnya juga ada. Nah selanjutnya persyaratan administrasi. Di sini ini ada ANT ya. Desain titel 1, transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Wajib. Nah kalau wajib berarti itu tidak boleh diabaikan teman-teman ya. Nah terkait persyaratan selanjutnya ini belum teman-teman ya. Nah, makanya di sini desain titel 2, 3 dan seterusnya. Persyaratan jabatan, transkrip nilai asli bagi lulusan, ini sama ya. Penempatan BKN Pusat, Direktorat PPCISN, Pusat Pengembangan Kepegawaian Kantor Regional, menguasai bahasa pemrograman Java, Golang, Node dan seterusnya. Terus di sini ada klik daftar. Ini pengisiannya teman-teman ya. Panitia instansi. Ini kalau ini panitia ya. Titik lokasi. Nah ini titik lokasinya 14 kantor regional BKN, 21 kantor UPT BKN. Nah ini terkait apa namanya, nilai ambang batas ya. Nah ini nilai ambang batas umum. Untuk yang umum itu TWK nya 65, TIU nya 80, TKP nya 166, maksimalnya itu 550 teman-teman ya, maksimalnya 550. Nah di sini durasinya 100 menit, sedangkan untuk disabilitas itu sensor netra itu 130 menit karena dia butuh waktu lebih lama. Sedangkan untuk yang putra putri Kalimantan itu sama teman-teman ya, NAB nya. Sedangkan untuk cum laude TIU-nya dia harus 85, tapi TWK dan TKP-nya ini tidak disebutkan, dan minimalnya dia bisa dapat 311 ya, 311. Diaspora juga sama. Disabilitas itu TIU-nya cukup 60. Nilai kumulatif dari hasil TWK TIU TKP 286. Nah, ini penjelasannya teman-teman ya. Bobot jawaban TWK dan TIU benar 5, salah 0, tidak menjawab 0. Bobot jawaban TKP paling tinggi 5, paling rendah 1, tidak menjawab 0. Oke, alur pengadaannya. Nah, ini ada alur pengadaannya teman-teman ya. Ini sudah sering kali juga dibahas. Nah, ini kembali admin ingatkan. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya, tampilannya beda dengan di video sebelumnya. Nah, di sini kita lihat minggu pertama, kedua, ketiga,
ke-4 Agustus. Nah, di sini startnya di minggu ke-3 Agustus. Pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi. Selanjutnya itu dilaksanakan dari minggu ke-3 sampai minggu ke-2 September. Terus dari minggu ke-2 Oktober sampai minggu ke-2 November SKD CPNS. Selanjutnya pengumuman SKD CPNS tetap di minggu ke-2 November. Dan di minggu ketiganya sampai minggu ke-3 November sampai minggu ke-3 Desember ada SKB CPNS, CAT dan non CAT. Terus di minggu ke-2 Januari 2025 sampai minggu ke-3 itu pengumuman kelulusan akhir. Dan minggu ke-3 Februari 2025 sampai dengan minggu ke-3 Maret itu usul penetapan nomor induk CPNS, teman-teman ya. Oke, ini kepala BKN nomor KEPKA keputusan kepala BKN nomor 234.1 tentang petunjuk. Nah, ini tentang juknis pemanfaatan sertifikat seleksi kompetensi dasar. Nah, di sini pemanfaatan sertifikat, teman-teman, ini juga penting untuk teman-teman ketahui. Peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Peserta yang telah mendapatkan sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada sertifikat SKD CAT BKN pada periode pengadaan CASN berikutnya. Jadi misalnya teman-teman nanti dapat sertifikat, itu boleh digunakan untuk misalnya di tahun 2025. Selanjutnya, ini buat teman-teman harus perhatikan. Peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSCASN. Jadi teman-teman itu nanti kalau lolos administrasi ketika mendaftar terus punya sertifikat SKD dari tahun 2023, nah boleh menggunakan sertifikat tersebut jika memang teman-teman mencapai passing grade di tahun 2023 ya, ingat. Jadi kalau mau pakai boleh, kalau tidak mau pakai boleh juga. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil nilai SKD pada sertifikat SKD CAT BKN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kalau teman-teman punya sertifikat SKD dari tahun 2023 tapi tidak mau pakai karena mungkin nilainya pas-pasan, terus teman-teman ikut, maka otomatis nilai di sertifikat itu sudah tidak bisa digunakan. Intinya sertifikat di tahun 2023 tidak bisa digunakan kalau memilih untuk ikut tes. Tapi kalau misalnya nilainya tinggi, lumayan tinggi, kemungkinan bisa mencapai di sini. Kalau misalnya umum ya, misalnya dia dapat nilai 500, anggaplah 545. Nah, saran admin mungkin bagusnya digunakan teman-teman ya sertifikat yang ini karena nilainya sudah luar biasa begitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin cukup di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.